ibadah online bersama Kakak Dona dan Kakak Irma dan juga pemusik kita Abang Ruben Hutapea. Ya, adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, adik-adik kita punya peraturan loh Kak ya. Iya. Yang pertama, siapkan hatinya. Ya, siapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik, duduk yang manis. Terus yang kedua, persiapkan Alkitabnya. Jangan lupa ya, firman Tuhan dari mana Kakak? Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Titahnya yang ke-10 dan ayat bulanannya Lukas 14 ayat 13. Dan yang ketiga, adik-adik harus sudah berpakaian yang rapi dan sopan ya adik-adik ya. Yang keempat, di dalam ibadah online ini adik-adik tidak boleh makan, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bercanda sama adiknya, sama kakaknya. Harus fokus ya adik-adik ya. Dan yang kelima, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan nanti dari Amang Pendeta. Jadi nanti adik-adik tahu di akhir ibadah ini kita ada kuis yang akan ada kuponnya. Jadi adik-adik bisa menjawabnya ya. Jangan lupa ayat bulanan, firman Tuhan, ayat bulanan titah, dan kuis adik-adik nanti di videoin sama mama papanya. Oke? Ya. Adik-adik sudah duduk yang manis. Mari kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau mengawali ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur terlebih ya Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah online kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin juga dan berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Untuk Amang Pendeta di dalam melayani kami memberitakan firman Tuhan, juga kakak-kakak sekolah minggu, agar kami sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, biar Tuhan juga memberi kesembuhan pada mereka. Mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengawali ibadah kami ini. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami,
sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Mama Pendeta persilakan duduk. Titah untuk kita pada minggu hari ini, titah ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita sama-sama mengucapkan dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dalam bahasa Batak, Amang Pendeta akan bacakan Patik pasapuluhon dan jadi hadianan miroham bagas nidongam, dan jadi hadianan miroham donga saripe nidongam, manang na pesona bawa, manang na pesona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidongamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, minggu kemarin adik-adik baru ulangan harian ya. Wah, pasti adik-adik tetap semangat dalam ulangan harian. 1 minggu full ya adik-adik ya. Ya. Oh iya adik-adik, walaupun kita masih belajar online di rumah, adik-adik harus tetap semangat dan ulangannya tidak boleh mencontek ya adik-adik, walaupun adik-adik mengerjakannya di rumah masing-masing melalui online. Tetap adik-adik harus menjadi contoh anak-anak terang, tidak boleh mencontek. Oke adik-adik? Ya, adik-adik hari ini kakak dan kakak Irma akan memuji nama Tuhan. Siapa yang senang puji nama Tuhan? Kakak Irma senang? Senang dong kak. Ya, ketemu hari minggu ya kak ya. Wah, kita memuji Tuhan yuk adik-adik. Semua kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu senang-senang. Yuk. kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami
sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik sekolah minggu yang di rumah, dipersilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita sudah masuk di bulan September. Tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Lukas pasal 14 ayat 13, demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan September ini. 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, yang mau dikatakan oleh ayat bulanan ini adalah, dikatakan jika mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang buta. Artinya apa adik-adik? Supaya kita peduli kepada orang yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kesusahan. Kalau kita mengasihi mereka, itu artinya kita tidak menginginkan balasannya. Tapi kalau kita mengundang orang kaya, pejabat, dan segala macam, pasti kita menginginkan sesuatu juga. Jadi pedulilah kepada sesamamu manusia yang memang butuh pertolongan dan memiliki kesusahan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kalau hati kita bersyukur, tentu kita selalu memuji Tuhan. Kapanpun, pada saat bagaimanapun, kita pasti mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan kita selalu memperhatikan kita, karena Tuhan kita adalah Raja kita. Mari adik-adik, bangkit berdiri kembali, kita mau angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku
dengan berdiri dan tegap, ya, dengan sikap tegap kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Alam Pendeta persilahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, walaupun saat ini kita masih di dalam pandemi COVID-19, tapi adik-adik tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan, dan selalu bergembira walaupun adik-adik beribadah online di rumah ya adik-adik ya. Yuk kakak Dona dan kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi, mari kita bergembira. Yuk bangkit berdiri, Abang Ruben. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau mendengarkan warta sekolah Minggu hari ini. Yang pertama, minggu depan masih ada sekolah Minggu ibadah online bersama kakak sekolah Minggu. Dan yang kedua, ayat bulanannya masih sama dari Lukas 14 ayat 13. Yang
Yang ketiga, titah pertama, jangan lupa ya, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yang keempat, adik-adik habis ulangan ya, adik-adik pasti hasilnya memuaskan ya adik-adik ya. Tetap semangat dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya selalu diberikan kesehatan. Oh ya adik-adik, kakak mau kasih tahu, di minggu ini kita lagi musim kemarau ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, harus banyak minum air putih ya adik-adik ya. Terus makanan yang bergizi jangan lupa ya. Nah, lalu pengumuman yang selanjutnya, adik-adik juga selalu belajar dengan baik, dengan semangat supaya adik-adik walaupun belajarnya online, adik-adik tetap pintar dan tetap belajar. Nah, adik-adik siapa yang berulang tahun dari hari Minggu tanggal 31 Agustus sampai hari ini di tanggal 6 September. Ya, nanti akan Kakak Irma doakan ya adik-adik ya, supaya adik-adik panjang umur dan selalu diberkati sama Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan warta sekolah minggu, kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Mari adik-adik duduk yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terlebih ya Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, minggu kemarin kami sudah melalui ulangan atau penilaian harian kami di sekolah. Itu semua karena kesehatan yang Tuhan berikan, kepintaran yang Tuhan berikan. Biarlah nilai-nilai yang kami peroleh, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ada adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September. Satu persatu ya Tuhan, Engkau mengetahuinya, Engkau berikan tambah kepintaran dan mereka semakin taat kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Kami juga berdoa ada orang tua anak sekolah minggu kami ya Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga boleh angkat sakit penyakitnya, Tuhan beri kesembuhan sehingga orang tua kami boleh melakukan kegiatannya tanpa terganggu kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya minggu depan kami kembali beribadah online dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, biar kami juga terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Tuhan melakukan setiap kegiatan kami hari lepas hari dengan sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya.
Kita akan ujian, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Bang Ruben. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan khotbah, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Apakah hari ini adik-adik sekalian dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang ada di rumah masing-masing, anak sekolah minggu, buka Alkitabnya ya. Ikuti dengan baik, Amang Pendeta akan membacakannya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 91 adalah mazmur yang ditulis oleh Musa, ya, yang dikumpulkan oleh Raja Daud. Mazmur ini berlatar belakang dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Jadi Musa mengaku bahwa kuasa Allah itu melebihi daripada penderitaan, kesusahan yang mereka alami.
daripada kuasa-kuasa dunia ini. Kuasa Allah itu lebih besar. Karena itu dikatakan dalam nas ini bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungannya, perlindungan bangsa Israel, dan tubuh pertahanannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimanakah kita dapat mendapat perlindungan dari Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, yang pertama, anak sekolah minggu harus memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Terdapat dua kata dalam ayat 1 dikatakan duduk dan bermalam. Duduk dan bermalam. Kalau kita duduk-duduk dengan seseorang, kita mengobrol, kita bercanda, tertawa, ada yang sama-sama juga minum kopi dan lain sebagainya, tentu ya kebersamaan itu ada karena kita sudah akrab, kita sudah dekat dengan seseorang tersebut. Tidak mungkin kita melakukan hal yang demikian dengan orang yang baru kita kenal. Nah, demikian juga ketika kita bermalam di rumah orang lain, tentu orang tersebut adalah sudah dekat dengan kita. Kita mengenal orang tuanya, anaknya, sahabat kita, atau kita bermalam karena itu tulang kita, nabung kita, bapak tua kita, bapak udah, opung, dan lain sebagainya. Artinya kita sudah dekat sehingga kita mau bermalam ya dengan senang hati. Nah, demikianlah adik-adik sekalian, jika anak sekolah minggu duduk dan bermalam di tempat Tuhan, itu artinya adik-adik sekolah minggu sudah mengenal Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Bahwa apa? Tuhan itu adalah Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, dan lain-lain. Sehingga kita berani duduk dan bermalam di dekat Tuhan. Melalui apa? Kita ke gereja, kita berdoa sebelum tidur, membaca firman Tuhan, ya, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus menyaksikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan tubuh pertahanan. Jika nyawa, contohnya nyawa dan keselamatan kita sedang terancam, misalnya ada banteng mengamuk, maka yang kita cari apa? Yang kita cari adalah tempat berlindung, tempat perlindungan dari amukan banteng tersebut. Apabila terjadi perang, maka yang dilakukan adalah membangun kubu pertahanan. Sehingga apa? Sehingga jika musuh datang menyerang, maka akan mengalami kesulitan menyerang, dan pasukan itu pun bisa mempertahankan dirinya, mempertahankan pasukannya. Nah, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini, adik-adik sekalian, banyak sekali musuh yang kita hadapi. Digambarkan seperti singa yang mengaum mau mencari mangsanya. Tetapi kalau kita membuat Tuhan itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan, maka kita akan selamat. Ya, kita akan hidup bahagia dan sejahtera. Itu yang kedua. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Yang ketiga, adik-adik sekalian, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Anak-anak sekolah minggu Raja Wali mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan dalam ayat 2 itu, Allahku yang ku percaya. Jadi agar setiap hari kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya artinya kita berharap, kita mengandalkan Tuhan. Percaya akan tindakan yang akan Tuhan lakukan.
memulai aktivitas berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mau belajar, berdoa dulu, ya. Setelah belajar, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Setelah bangun, berdoa dulu. Semuanya harus dimulai dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya itu bahwa kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik sekalian, yakinlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melindungi dan menyertai setiap langkah kehidupan kita semuanya, dan Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Adik-adik sekalian, Dia pasti menolong kita. Hanya dibutuhkan dari kita iman percaya. Mari kita menonton YouTube ini dulu yang mengajarkan kepada kita untuk mempercayai Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mempergunakan sesuatu untuk menolong hidup kita. Mari kita menontonnya. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa. Saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan, dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti, mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita sudah menonton YouTube-nya. Marilah kita, anak-anak sekolah minggu, senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam kita. Bila kita tinggal di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk menolong kita, maka kita akan selamat, adik-adik sekalian.
Mazmur 91 ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena itu marilah adik-adik sekalian yang di rumah, kita senantiasa berseru kepada Tuhan dan membuat Tuhan itu perlindungan kita, tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia ini kita menghadapi iblis-iblis yang mencobai kita semuanya. Tapi jika kita tetap berada di dalam Tuhan, membuat dia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan, maka kita akan menang terhadap kuasa-kuasa iblis. Marilah kita senantiasa mencari wajah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi apapun masalah kita, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, berserulah kepada Tuhan. Karena itu senantiasalah berdoa. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi aman. Mari kita sama-sama mengucapkan topik minggu ini, aku aman karena Allahku. Aku aman karena Allahku. Nantikanlah adik-adik sekalian pertolongan Tuhan. Pasti doa dan seruan kita dia jawab, asal kita percaya dan beriman kepadanya. Aku aman karena Allahku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak sekolah minggu, sahabat-sahabat, supaya mereka senantiasa mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa dekat dengan Tuhan mereka senantiasa aman dan tentram. Kiranya Tuhan beserta sahabat-sahabat-Mu di rumah masing-masing ketika mereka belajar online. Kiranya juga mereka taat kepada setiap orang tua, mendengarkan nasihat mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, jauhkan dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga hamba-Mu Sintua PM Pakpah. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada Inang dan anak-anak. Kami juga berdoa kepada yang sakit di Resort Raja Wali ini. Secara khusus kami berdoa untuk Inang Nyonya Sintua P Panjaitan Boru Hutajulu Opu Basa Boru. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan memberkati obat yang dia makan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik kami Vera Boru Simajuntak, supaya dia lekas sembuh dan dia boleh kembali melayani di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya menjadi tata usaha gereja-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan kepada Tuhan saja. Berkati juga gereja-Mu HKBP Raja Wali Pademangan ini yang hari ini berulang tahun ke-61 tahun. Kiranya Tuhan memberikan kepada gereja ini dan jemaatnya sukacita dan damai sejahtera. Kehadiran gereja ini menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan
dari Amang Pendeta Agus Dasa Silitonga. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya mama papanya bisa kasihkan ke gereja atau melalui transfer ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berterima kasih sama Yesus untuk segala anugerahnya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Abang Ruben. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sejahtera dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Hari ini tanggal 6 September 2020 adalah hari yang spesial bagi gereja kita HKBP Raja Wali Pademangan, bahwa gereja kita hari ini berulang tahun ke-61 tahun. Nah, adik-adik sekalian, mari di rumah kita masing-masing kita menyanyikan selamat ulang tahun untuk gereja kita. Ya, tepuk tangan ya. Nah, adik-adik sekalian, kita sama-sama mengucapkan selamat